Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Regina Putri. Saya dari kelas MAN 2F dengan NPM. Betul banget, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil perhitungan saya dengan 5 pedagang UMKM yang dagangannya sudah saya hitung menggunakan metode time series dan forecasting. Nah, time series ini merupakan metode yang menggunakan data dari periode sebelumnya untuk melihat pola yang terjadi, sedangkan forecasting digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi nilai di periode yang akan datang. Nah, tujuan dari perhitungan ini adalah untuk mengetahui perkiraan penjualan di masa depan, sehingga dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam perhitungan ini, saya menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama adalah moving average. Moving average ini dilakukan dengan cara menghitung rata-rata dari beberapa periode sebelumnya, sehingga menghasilkan nilai ramalan yang cenderung stabil. Nah, di dalam moving average ini terdapat simple moving average, dan yang kedua terdapat weighted moving average. Weighted moving average ini hampir sama, tetapi memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru, sehingga hasilnya lebih mencerminkan kondisi terkini. Selanjutnya, saya menggunakan metode exponential smoothing. Dan exponential smoothing itu apa sih? Exponential smoothing itu menggunakan faktor tertentu atau alpha untuk memberikan penekanan pada data terbaru, sehingga hasilnya lebih halus dan mengikuti perubahan data. Dan yang terakhir adalah trend projection. Trend projection ini digunakan untuk melihat kecenderungan apakah mengalami peningkatan atau penurunan, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan. Dan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperolehlah nilai peramalan yang digunakan sebagai acuan untuk memperkirakan penjualan di periode berikutnya. Salah satu produk UMKM yaitu saya membeli jasuke, tepatnya di Karangpautan. Di bulan yang pertama itu penjualan jasuke menghabiskan 845 cup di bulan yang pertama. Keterangannya yaitu merupakan data historis awal. Di bulan kedua yaitu mengalami kenaikan tren, yaitu menghabiskan 970 cup dalam sebulan. Dan di bulan yang ketiga yaitu tren mulai naik kembali dengan penjualan 1300 cup. Moving average-nya yang pertama yaitu adalah simple moving average. Berarti D3-nya adalah 1300, D2 970, dan D1 adalah 845. Rumusnya itu menggunakan F, T plus 1 sama dengan DT ditambah D tahun sebelumnya ditambah D tahun 2 bulan sebelumnya. Nah, jawabannya itu berarti F4 sama dengan 1300 ditambah 970 ditambah 845 dan dibagi 3. Dibagi 3 itu dari mana sih? Dibagi 3 merupakan periode bulan yang saya hitung, yaitu saya menggunakan periode 3 bulan. Hasilnya berarti F4 sama dengan 3115 dibagi 3, yaitu 1038,33 cup. Nah, hasil tersebut adalah prediksi penjualan bulan keempat sebanyak 1038,33 cup. Dan yang kedua yaitu menggunakan weight moving average. Sebenarnya sama saja, cuma di sini lebih ditekankan pada perkaliannya. Jadi bobot D3 sama dengan 3, bobot D2 sama dengan 2, bobot D1 sama dengan 1. Jadi F4 sama dengan 1300 dikali 3 karena dia di bulan ketiga, terus 970 dikali 2 karena dia di bulan kedua, sedangkan 845 dikali 1 karena dia berada di bulan pertama. Lalu ditambahkan 3, 2 dan 1, yaitu bobot dari 3 periode sebelumnya, yaitu 3 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya yaitu 6. Berarti F4 sama dengan 6685 dibagi 6 sama dengan 1114,17. Hasil tersebut merupakan ramalan bobot bulan keempat adalah 1114 cup. Selanjutnya masuk ke exponential smoothing. Di sini A1 sama dengan 845, yaitu berarti periode yang awal. A2-nya sama dengan 970, A3-nya itu 1300. F1-nya itu sama seperti A1 yaitu 845 karena sama-sama periode awal, dan alpha itu selalu 0,3. Di sini alphanya 0,3. Rumusnya yaitu FT plus 1 sama dengan FT ditambah alpha dalam kurung AP dikurang FT. Jadi jawabannya kita hitung satu persatu, dimulai dari bulan Februari. Februari itu berarti F2. F2 sama dengan F1 plus alpha ditambah dalam kurung A1 dikurangi F1. Berarti hasilnya 845 ditambah 0 sama dengan 845. Selanjutnya di bulan Maret merupakan 845 ditambah 0,3 dalam kurung 970 dikurangi 845. Nah, setelah 970 dikurang 845 itu dikurang dikalikan dengan 0,3, hasilnya merupakan 37,5. 845 ditambah 37,5 hasilnya adalah 882,5. Selanjutnya masuk ke bulan April yaitu F4. Berarti F4-nya di sini adalah 882,5 ditambah 0,3 dalam kurung 1300 dikurangi 882,5. Nah, di sini 1300 dikurangi 882,5 dikali 0,3 yaitu 125,25 ditambahkan dengan 882,5. Hasilnya merupakan 1007,75 atau peramalan penjualan bulan keempat adalah 1008 cup. Lanjut ke dalam trend projection yaitu Januari sama dengan Y1 yaitu 845, Februari adalah Y2 sama dengan 970, sedangkan Maret adalah Y3 yaitu 1300. Yang ditanyakan itu Y4, berarti perkiraan adalah bulan April. Rumusnya itu Y bar atau rata-rata sama dengan A plus BX. Nah, di sini kita udah membuat tabelnya. X itu periode 1, periode 2 dan periode 3. Sedangkan Y-nya itu sama mengikuti, yaitu periode 1 kan 845, periode 2 970, sedangkan periode 3 adalah 1300. Selanjutnya kita masuk X pangkat 2. Di sini berarti yang berada di kolom X dipangkatkan 2. Seperti 1 pangkat 2 berarti 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu kita masuk ke dalam X, Y. X itu berarti antara X dikali dengan Y. Sini kita harus mencari dulu sigmanya, yaitu pertama dari sigma X. Sigma X itu adalah 6, sedangkan sigma Y adalah 3100
15, sedangkan sigma X pangkat 2 yaitu 14, dan sigma X-Y adalah 6685. N-nya yaitu adalah 3 karena kita menggunakan 3 periode. Yang pertama kita mencari B atau slope. Slope ini cara perhitungannya yaitu B sama dengan N sigma X-Y dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2. Nah, di sini contoh dari Jasuke yaitu sama dengan 3 dikali 6685 dikurangi 6 dikali 3115 sama dengan garis bawahi dibagi 3 dalam kurung 14 dikurangi 6 pangkat 2. Hasilnya yaitu 13.365 dibagi 6. 1365 dibagi 6 yaitu merupakan 227,5. Berarti nilai B atau slope-nya itu 227,5. Sekarang lanjut kita menghitung nilai A atau intercept. Intercept ini cara menghitungnya A sama dengan Y bar dikurangi B X bar. Barnya itu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, Y barnya itu 3115 dibagi 3 yaitu 1038,33. Nah, di sini 1038,33 dikurangi dalam kurung 227,5 dikali 2. Nah, itu adalah 455. Nah, berarti 1038,33 dikurangi 455 yaitu 583,33. Nah, antrennya yaitu 1038,33 ditambah 227,5 X. Sedangkan prediksi bulan keempatnya yaitu 1038,33 ditambah 227,5 dalam kurung 4 atau dikali 4. Hasilnya yaitu 948,33. Mengenai penjualan dari Cirengku yang sudah saya wawancarai tepatnya di Karangpawitan, karena hal tersebut adalah data terbaru, itu penjualannya menghabiskan sekitar 8.920 piece cireng. Hitung dari moving average-nya, yaitu yang pertama simple moving average. Prediksi penjualan bulan keempat yaitu sebanyak 8.560 piece cireng. Sedangkan dari weight moving average-nya yaitu ramalan bobot bulan keempat adalah sekitar 8.680 piece. Sedangkan exponential smoothing-nya yaitu atau F4-nya itu sekitar 8.491,6, yaitu ramalan dari penjualan keempat di exponential smoothing. Trend projection-nya yaitu 7.840 ditambah 360 X. Prediksi bulan keempatnya yaitu sebesar 9.280 piece. Selanjutnya adalah penjualan dari es teh cap poci, yaitu bulan pertamanya menghabiskan 1.840 cup, bulan keduanya 1.932 cup, dan bulan ketiganya adalah 2.040 cup. Simple moving average-nya yaitu 1937,35, yaitu merupakan prediksi penjualan bulan keempat sebanyak 1937,33 cup. Masuk ke dalam weight moving average atau bobot bulan keempat yaitu totalnya yaitu 1970,67, yaitu merupakan ramalan bobot bulan keempat. Masuk ke dalam exponential smoothing bulan April atau F4-nya yaitu penjualan mencapai 1919,32 cup. Trend projection-nya yaitu 1937,33 ditambah 100 X. Prediksi bulan keempat yaitu sebesar 2.337,33 cup. Pada penjualan makaroni basah dan kering, bulan pertama yaitu penjualan menghabiskan 1.960 cup, penjualan di bulan kedua yaitu menghabiskan 2.040 cup, dan penjualan ketiga menghabiskan 2.120 cup. Moving average atau simple moving average-nya yaitu hasilnya 2040 yang merupakan prediksi penjualan bulan keempat. Sedangkan di weight moving average-nya yaitu 2066,67, yaitu ramalan bobot penjualan bulan keempat. Masuk ke dalam exponential smoothing yaitu dan di penjualan bulan keempat atau April yaitu mencapai 2024,8 cup. Sedangkan trend projection-nya yaitu 2040 ditambah 80x. Prediksi bulan keempatnya yaitu merupakan 2200 cup. Lanjut pada penjualan sushi pink, di bulan pertama yaitu penjualan menghabiskan 6.320 piece, di bulan kedua yaitu menghabiskan 6.720 piece, sedangkan di bulan ketiga yaitu menghabiskan 7.120 piece. Moving average-nya yaitu 7120 ditambah 6720 ditambah 6320 dibagi 3, hasilnya yaitu 6720 piece prediksi penjualan bulan keempat. Sedangkan weight moving average-nya yaitu 7.120 dikali 3 karena bulan ketiga ditambah 6.720 dikali 2 karena bulan kedua ditambah 6.320 dikali 1 karena bulan pertama dibagi 6. Totalnya yaitu 41.160 dibagi 6 sama dengan 6.853,33, yaitu ramalan bobot penjualan bulan keempat. Masuk ke dalam exponential smoothing-nya yaitu F2-nya merupakan 6.320 piece, sedangkan F3-nya yaitu atau bulan Maret, perkiraan prediksi bulan Maretnya yaitu sekitar 6.440 piece, sedangkan perkiraan atau prediksi di bulan Aprilnya yaitu mencapai 6.644 piece penjualan. Masuk ke dalam trend projection, persamaan trennya yaitu 6.720 ditambah 400x, sedangkan prediksi bulan keempatnya yaitu sebesar 8.320 piece. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai peramalan yang digunakan sebagai acuan untuk memperkirakan penjualan di periode berikutnya. Nah, setiap metode yang menghasilkan nilai yang berbeda karena perbedaan cara perhitungannya. Oleh karena itu, dilakukan juga perhitungan error untuk mengetahui tingkat keakuratan masing-masing metode. Metode dengan nilai error paling kecil dianggap sebagai metode yang paling akurat dan paling sesuai untuk digunakan dalam peramalan ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa melalui perhitungan time series dan forecasting ini, kita dapat memperoleh gambaran mengenai perkiraan penjualan di masa depan sehingga dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan terarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.